Yang terhormat Ibu Kaprodi D3 Keperawatan Solo, kemudian Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan yang sudah bergabung di ruang Zoom pada siang hari ini, kemudian mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun di dalam tidak tatap muka secara virtual, tapi tidak mengurangi arti dari pertemuan hari ini. Kemudian salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu prodi, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan dan mahasiswa yang dibanggakan, pada hari ini kita telah bisa bergabung dalam ruang Zoom ini dalam rangka pelaksanaan persiapan untuk menghadapi perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan ini, kami sebagai moderator menyampaikan kepada mahasiswa semua itu harus mengaktifkan kameranya dalam posisi on. Jadi tidak ada tampilan foto profil. Jadi itu benar-benar kamera yang real dengan kondisi yang ada. Jadi mohon diperhatikan kondisi ruangan kondisi tempatnya Anda semua, dengan ada yang bising atau mengganggu aktivitas saudara-saudara semua. Jadi untuk nanti ada kita forum diskusinya, nanti yang mau bertanya bisa ada reaction di Zoom-nya, lambaikan tangannya atau mungkin bisa langsung bicara atau bisa saudara-saudara menulis pertanyaan di bagian chat dari ruang Zoom. Jadi untuk acara ini kita nanti ada penyampaian atau presentasi tentang persiapan kuliah dari Ibu Kaprodi, kemudian nanti ada forum diskusi dan mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi untuk pertama kita beri kesempatan kepada Bu Kaprodi untuk menyampaikan persiapan perkuliahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kepada Ibu Dinarita dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Prodi Keperawatan Solo. Seterusnya kepada mahasiswa kami tingkat 3 tahun ajaran 2020-2021 yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini, walaupun secara fisik kita tidak berdekatan, tapi kita bisa saling melihat wajah kita masing-masing. Salawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berpendidikan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu ya serta mahasiswa yang kami hormati, sengaja kita berkumpul dalam rangka persiapan perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 bagi mahasiswa tingkat 3 Prodi D3 Keperawatan Solo. Jadi tadi pagi kami juga sudah berkumpul dengan mahasiswa tingkat 2 juga dengan menjelaskan persiapan perkuliahan kita pada semester ganjil ini. Nah, sore ini Ibu sekarang bersama dengan dosen juga saling bertatap wajah dengan saudara mahasiswa tingkat 3. Karena insya Allah Senin kita akan menjalani perkuliahan lagi atau mulai kita kuliah lagi yaitu 3 Agustus 2020. Nah, sebetulnya ini adalah dasarnya kenapa kita mengumpulkan saudara pada saat ini. Kalau karena ada surat edaran dari Bapak Kabadan tertanggal 30 Juni 2020 bahwa kita akan kuliah atau tetap dalam bentuk daring.
yaitu tentang perpanjangan pembelajaran daring dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian. Jadi ini adalah dasarnya kenapa kegiatan ini kita adakan dan saudara juga akan kita kuliah daringkan. Nah, pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2020 di Prodi Keperawatan Solo untuk saudara yang semester 5 sekarang ini. Jadi pada hari ini atau ini ya, saudara sudah di tingkat 3 sekarang. Jadi saya sudah menyebutnya saudara tingkat 3. Ya, sudah naik tingkat saudara. Nah, untuk saudara bahwa masih kita menggunakan kurikulum 2014. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena adik tingkat saudara yang tingkat 1 itu kita akan menggunakan kurikulum 2018 lagi. Jadi tingkat semester 5 atau tingkat 3 dengan tingkat 2 kita menggunakan kurikulum 2014, sementara untuk tingkat 1 nanti kita akan menggunakan kurikulum 2018. Seperti itu. Kemudian, ini juga Ibu tekankan bahwa mahasiswa semester 3 dan semester 5 dimulai perkuliahan 3 Agustus 2020. Artinya, minggu depan atau Senin, itu saudara sudah mulai kuliah di semester 5. Ya, artinya belakangan ini saudara betul setengah semester kemarin saudara kuliah daring. Nah, kemarin-kemarin setelah pengolahan nilai saudara kan stuck. Tidak ada artinya apa namanya? Tidak ada kegiatan. Gitu ya. Nah, sekarang saudara akan masuk lagi ke perkuliahan semester Halo, Pak Doni, dengar suara saya, Pak Doni? Halo? Dengar, Bun, dengar. Dengar. Hilang di sini, jadi ini. Oke. Dengar, Bun. Ya. Jadi kita akan masuk di akan mulai 3 Agustus 2020. Nah, untuk mahasiswa kita semester 1 nantinya, adik kelas kamu tingkat 1 yang baru masuk, itu perkuliahan dimulai 3 Agustus. 31 Agustus 2020. Gitu ya. Nah, untuk jadwal perkuliahan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, di sini juga kita tegaskan, apabila ada antara hari Senin dengan hari Jumat, tanggal merah nanti, maka pada akhir minggu nanti itu ada minggu pengganti. Tetapi apabila ada dosen nanti menegokan dengan saudara, dalam rangka mempercepat materi saudara, nanti umpamanya penggantiannya hari Minggu atau hari Sabtu, nah itu tergantung dari dosennya nanti, ya. Tapi kita di pengelola sesuai dengan aturan di kalender akademik kita sudah juga siapkan space untuk minggu pengganti, gitu ya. Jadi ini, jadi jadwal kita nanti tetap hari Senin sampai dengan hari Jumat, gitu. Nah, dalam perkuliahan sama ya, ada teori, ada praktek, dan ada praktek klinik. Untuk saat sekarang ini, teori ini harus dilakukan secara daring. Ya, harus daring. Sedangkan untuk praktek, ini diusahakan semaksimal mungkin daring terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka boleh dilakukan praktek di labor dengan menggunakan standar COVID, tapi dalam kelompok kecil. Saudara tidak boleh bergerombol-gerombol, tapi dalam kelompok kecil, itu dalam kelompoknya 5-10 orang mahasiswa. Nah, nanti dosen saudara lewat rencana RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya, akan mengatur nanti di RPS-nya. Dan nanti akan dikomunikasikan dengan saudara kapan saudara akan praktek. Gitu ya, praktek di labor. Nah, karena apa? Ada beberapa keterampilan yang tidak bisa kita daringkan. Tapi memang betul-betul dilihat kemampuan saudara dalam skill-nya atau cara kamu mengerjakan, sehingga hal tersebut tidak bisa didaringkan, didaringkan sehingga harus dilaborkan nanti. Gitu. Nah, untuk praktek klinik ada beberapa mata kuliah yang praktek klinik nantinya, full praktek kliniknya, gitu ya. Nah, ini harus dilakukan di akhir semester. Bila memungkinkan. Nah, jadi ada tanda kutipnya bila memungkinkan akan dilakukan pada akhir
semester nantinya. Nah, ini juga kita melakukan, tentu ada prosedurnya, lahan mengizinkan, secara manajemen mengizinkan, artinya jurusan mengizinkan, Poltekkes mengizinkan kita untuk praktek, maka kita akan turunkan saudara nantinya, gitu ya, ke lapangan. Sehingga dalam penyusunan kalender akademik, saudara di blok. Arti di blok di sini, saudara teori dulu semuanya. Setelah teori saudara dipraktekkan labkan. Nah, sudah dipraktekkan labkan, kemudian baru saudara turun ke praktek klinik nantinya, gitu. Jadi nanti di akhir itu, karena saudara Ibu lihat di mata ajar saudara, ada praktek jiwa, ada praktek KMB. Nah, itu di akhir nantinya kita praktekkan saudara. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat bersama-sama mengenai kalender kita, kapan saudara harus belajar di kelas, kapan saudara akan diturunkan praktek klinik gitu. Kemudian dalam perkuliahan secara daring, aplikasi yang digunakan nantinya bisa Pilab, Google Classroom, bisa WA, bisa Zoom gitu. Jadi nanti tergantung dari dosennya. Maka kita berharap kepada saudara nanti tolong bikin grup WA-nya per mata ajar. Ya, per mata ajar dan masukkan koordinator mata ajar beserta tim ke dalam WA saudara tersebut. Jadi nanti walaupun kita daring, walaupun saudara di rumah, secara struktur di kelas saudara harus ada. Jadi harus ada juga ketua kelas, harus ada juga sekretarisnya, harus juga ada bendaharanya, dan juga harus ada penanggung jawab mata ajar atau mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang digelar pada semester sekarang ini. Jadi ini harus dibentuk juga. Nah, secara ini sebetulnya di Poltekkes yang dianjurkan untuk aplikasi ini adalah Pilab. Jadi Pilab ini adalah salah satu aplikasi Poltekkes se-Indonesia dan ini juga termasuk sebagai indikator kinerja penggunaan Poltekkes ini bagi Bapak Direktur kita. Jadi barangkali nanti dosennya juga banyak menggunakan aplikasi Pilab ini. Tidak menutup kemungkinan juga ada menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Kemudian untuk mahasiswa tingkat 3, untuk mahasiswa semester 5, ini maaf, ini bukan semester 3, semester 5, adapun mata kuliah yang digelar adalah pada semester sekarang, ini ada jiwa. Jadi ada keperawatan jiwa, di mana keperawatan jiwa ini ada 3 SKS. Nah, 3 SKS ini satu teori jelas ini daring kita, kemudian ada praktek di lab. Nah, ini juga tergantung dari dosennya nanti, koordinatornya. Kalau bisa didaringkan, maka saudara akan didaringkan. Ya, didaringkan. Kemudian, kalau tidak, nanti maka saudara akan diminta untuk datang ke kampus. Nah, juga ada praktek kliniknya. Nah, kliniknya ada 1 SKS. Nah, ini penempatannya di akhir-akhir semester nantinya. Nanti kita lihat di kalender akademik kita. Kemudian saudara juga dapat mata kuliah keperawatan komunitas. Ini juga 3 SKS. Nah, untuk keperawatan komunitas ini teori 2 SKS, sementara praktek labornya 1 SKS. Ini juga dilihat nanti kalau memungkinkan didaringkan untuk praktek labornya maka akan didaringkan, tapi kalau tidak saudara juga akan didatangkan ke kampus nantinya. Kemudian ada mata kuliah lagi keperawatan keluarga. Ini ada 3 SKS, 1 teori, 1 prakteknya, dan 1 juga kliniknya. Nah, ini juga sama ya. Nanti kita lihat di ininya. Kemudian juga ada gerontik. Gerontik ini 1 teori dan 1 klinik. Ya, jadi pada saat sekarang ini mata kuliah saudara adalah banyak mata kuliah keprofesian. Ya, di samping semester 4 kemarin ya. Ini juga ada keperawatan gawat darurat, manajemen bencana, ini juga 2 SKS. Ini juga ada kliniknya. Kemudian ada ini yang full praktek KMB 2, yang praktek klinik ini sebanyak 2 SKS. Gitu ya. Nah, pada semester sekarang, saudara juga ada mata kuliah pengantar riset keperawatan. Ini juga harus ini, kenapa? Ini ada kaitannya ke semester besok di KTI.
Nah, kita berharap pada pengantar riset keperawatan ini, saudara sudah bisa menyusun proposal penelitian saudara pada semester sekarang. Sehingga pada awal-awal semester besok itu, saudara sudah bisa seminar proposal, dan bisa saudara lagi lanjut ke penelitian. Jadi, Ibu ingatkan lagi, saudara sudah di semester 5, saudara untuk tamat hanya menghitung waktu, untuk pindah ke semester 6, 14 minggu itu tidak lama ya, sebentar. Jadi bisa dihitung dengan jari, 7 minggu saudara kuliah, saudara akan UTS lagi, apalagi saudara di blok, tidak 7 minggu, saudara sudah UTS barangkali pada saat sekarang ini. Jadi memang saudara harus hati-hati, harus memperhatikan juga perkuliahan. Saya tidak mau nanti akibat perkuliahan yang daring, saudara tidak bisa lulus nantinya. Saudara tidak masuk kuliah, sehingga saudara tidak bisa diikutkan nanti untuk ujian akhir program nantinya. Karena apa? Untuk ikut ke dalam UAT nantinya saudara harus lulus dulu semua mata kuliah, baik semester 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Apabila ada saudara yang tersangkut satu saja mata kuliah, kita tidak bisa masukkan saudara ke dalam pengajuan sebagai peserta UAP seperti itu. Ya. Nah, ini adalah koordinator mata ajar. Jadi saudara nanti akan buat grup, koordinator dimasukkan, kemudian juga timnya juga harus dimasukkan. Untuk keperawatan jiwa, ini koordinator mata ajarnya ada Bu Novi, kemudian keperawatan keluarga ada Bu Desi Deswita, gerontik ada Pak Gafar, komunitas ada Bu Desi Deswita, riset ada Pak Syarum, kemudian KMB 2 ada Ibu Anita Mirawati, KGD juga ada Ibu Anita Mirawati. Kemudian saya juga mengulas lagi sesuai dengan perencanaan yang saya buat kemarin ini, bahwa untuk praktek klinik KMB 2 saudara dengan KGD ini saya membuatnya di M Jamil. Cuma nanti kita lihat dulu apakah saudara bisa turun di satu tempat M Jamil sepanjang itu ada izin dari lahan praktek, dari manajemen atau dari Poltekkes, maka kita akan turunkan ke saudara. Tapi kita juga sudah siapkan untuk Ahmad Muhtar dan Rumah Sakit Umum Solo sebagai lahan praktek untuk KMB 2 saudara. Kalau yang lainnya ini jiwa, kita juga sudah ini, di jiwa kita sudah siapkan juga rumah sakit jiwa. Untuk keluarga gerontik dan ini keluarga dengan gerontik barangkali nanti bisa di puskesmas kalau memang sebagai lahan praktek kita nantinya. Kalau itu pun diizinkan nantinya gitu. Nah, sekarang kita lihat kalender akademik kita untuk tingkat 3. Untuk tingkat 3, karena kita di blok, artinya saudara teori daring dulu. Setelah teori daring, saudara dilaborkan di labor kita. Setelah di labor kita, maka saudara baru akan diturunkan ke ini maaf ini yang Oktober ini salah ya, bukan ini. Baru diturunkan nanti ke ke klinik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari tanggal 3 Agustus sampai 29 Agustus, masih di bulan Agustus saudara, hitung sajalah dengan jari saudara. Setelah itu saudara akan langsung ujian tengah semester. Halo? Halo, Bude. Kelihatan PowerPoint saya? Kelihatan ya? Nah, setelah saudara UTS, maka saudara akan... Screen-nya apa, Bude? Apa ini? Screen-nya ada. Nggak masuk ya?
Sorry, Pak. Halo. Kelihatan, Pak? Belum. Halo? Belum? Belum. Belum ya. Bentar dulu. Yuk. Nah, udah. Udah, Pak? Udah, Pak Doni? Udah. Udah. Nah, udah. Udah, Pak? Oke. Nah, setelah saudara nanti praktek di labor, nah baru saudara nanti akan praktek. Aduh, ini salah ngopi saya nih. Ini keluarga ya, Bu Titin? Nih ya. Jadi ini keluarga bukan psikososial ya. Jadi ini salah ambil saya Bu Titin ya. Ini kalender akademiknya ya. Ya. Jadi nanti ini saudara KMB 2. Nah, ini nanti gini, ini keluarga ya. Keluarga jiwa gerontik itu ya. Kemudian nanti baru KMB 2, KMB 2, KGD, KMB 2 baru kita USCIN nantinya. Ini nanti naik ke atas ini nih. Minggu ini satu lagi ini ya. Jadi ini setelah dihitung-hitung KMB 2 saudara itu 3 minggu. 1 minggu gerontik, 1 minggu jiwa, 1 minggu keluarga nantinya. Gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi nanti di akhir nanti baru saudara nanti akan turun ke lapangan. Di atas saudara teori, kemudian praktek labor, kemudian baru praktek klinik. Nah seperti ini susunannya. Nah pas nanti kita di 16 November sampai 13 Desember ini baru saudara ujian akhir semester. Ibu ini kan lagi. Silakan dicek atau nanti bertanya langsung. Nah, kita juga sudah susun jadwal. Nanti kita akan share ke saudara jadwal saudara. Jadi kalau kita lihat di sini jadwal saudara sangatlah padat. Nggak ada waktu bagi saudara untuk bermain dan yang lain-lainnya. Karena padat ini jadwal saudara. Ya, Ibu tidak bacakan bahwa seperti yang Ibu sampaikan tadi, saudara akan kuliah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, sekaitan dengan itu, maka ada beberapa tata tertib perkuliahan yang harus saudara indahkan dan saudara taati. Ya, ini bukan lain, tujuannya adalah saudara bisa menyerap semua materi yang diberikan oleh dosen, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh saudara. Apa yang harus saudara perhatikan? Yang pertama, ini ditekankan betul, ya. Jadi tadi kita juga sudah diskusi juga, ada yang menyatakan tidak ada apa paket lah, tidak ada inilah. Rasanya dosen tidak bisa toleran terhadap kamu dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi Poltekkes sudah menyiapkan pula kuota dan sebagainya kepada saudara, gitu ya. Nah, apa yang harus saudara persiapkan sebelum pembelajaran daring ini? Yang pertama, persiapkan betul perangkat kerasnya. Apa itu perangkat kerasnya? Laptop saudara. Apakah itu saudara menggunakan PC, personal komputer saudara, earphone saudara, headset saudara, gitu ya, handphone dan sebagainya. Kenapa? Nanti dalam perkuliahan sudah kelihatan, sudah ini di ruang Zoom, saudara mengambil headset, saudara mengambil ini, mengambil itu keluar. Nah, hal ini jangan terjadi pada saudara hendaknya. Ya, artinya apa? Dosen yang memberikan perkuliahan juga nyaman dengan saudara, gitu ya. Walaupun kita berjauhan, tapi kan kita bertatap muka. Ya, paham itu ya? Kemudian yang berikutnya adalah perangkat lunaknya juga harus kamu siapkan. Kalau nanti saudara menggunakan media pembelajaran PILEB, maka program PILEB-nya juga harus ada, gitu ya. Kalau nanti dengan Google Classroom juga saudara harus punya aplikasi Google
Halo Bude. Kan Pak Doni. Ini saya. Ada Bude. Apa namanya itu? Slide belum ada Bude? Belum. Slide belum ya? Belum slide lagi ya? Itu udah Pak Doni, slide-nya udah? Sinyal Bun. Kelihatan? Sinyal Bun hilang Bun. Oh, ya Bu Novi ya. Itu kelihatan slide-nya Bu Novi? Udah. Udah. Oke, itu berkaitan dengan persiapan ya. Nah, sekarang berkaitan persiapan. Kemudian persiapan yang kedua adalah koneksi internet. Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya. Jadi, koneksi internet saudara artinya saudara jangan, sedangkan di tempat yang ada sinyal saja kita hilang timbul seperti ini. Apalagi saudara di tempat yang memang sinyalnya itu tidak tertangkap seperti itu. Nah, karena kita akan full perkuliahan, kalau memang di desanya atau di nagarinya sekarang ini sinyalnya kurang bagus karena pemancarnya nggak ada, ya mbok datang-datang pergilah lagi ke kota gitu ya. Atau mau ke tempat saudara juga boleh. Atau saudara karena memang susah ininya, datanglah ke kampus. Ya, dengan catatan tentu saudara harus pakai standar COVID. Nanti kita ini kan di asrama kita. Kalaupun kurang-kurang kota kamu nantinya, di asrama kita juga ada wifi dan internet kan gitu kan. Kemudian saudara juga bisa masuk di sana gitu. Ya, artinya ini juga saya tekankan sekali lagi, connecting internet saudara. Ya, dosen akan kelihatan nanti saudara yang masuk, keluar masuk, atau saudara yang tidak masuk sama sekali. Nah, ini juga akan ketahuan di dosen saudara. Ya, sekali lagi. Nah, ini Ibu ingatkan juga, saudara sekarang sudah di semester 5. Ya, jangan gara-gara kelalaian di semester ini terjadi perpanjangan perkuliahan saudara. Yang rugi juga saudara. Uang kuliah saudara sama dengan yang sekarang saudara bayarnya. Tidak ada, karena ini adalah kelalaian saudara nantinya, gitu ya. Jadi ini memang betul-betul Ibu tekankan betul sekaitan dengan connecting ini, ya. Dosen tahu yang keluar masuk itu karena sinyal pasti tahu. Tapi yang tidak masuk sama sekali, nah ini yang jadi permasalahan, kan gitu kan? Alasan di kampung tidak ada sehingga tidak masuk-masuk, nah ini yang jadi permasalahan. Kemudian memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Kalau nanti saudara pilot, ya saudara harus tahu bagaimana cara pilot tersebut. Kalau digunakan Google Classroom oleh dosen saudara, maka saudara juga harus tahu bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Gitu. Atau yang lainnya, Edmodo barangkali, atau apa namanya lagi, Skype kalau ada ya, tapi tidak mungkin lah. Pasti kalau dosennya pasti juga seperti itu. Kalau ada yang murah, kenapa yang mahal, kan gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian dalam perkuliahan harus mempersiapkan sumber atau referensi sesuai dengan mata kuliah. Jadi tidak ada alasan, Bu, saya nggak ada punya buku saya tinggal di kampung, buku saya tinggal di kampus, buku saya tinggal di kos. Nah, ini tidak ada cerita seperti ini lagi. Kenapa? Saudara juga sudah dibekali dengan e-book kemarin ini. Kalau saudara tidak ikut kemarin, ya rugilah saudara, kan gitu kan? Nah, ini. Jadi akses-akses semuanya sudah dipersiapkan untuk saudara. Kemarin juga ada webinar mengenai e-book dari Perpustakaan Poltekkes. Kita juga sudah mengimbau untuk saudara bisa masuk, gitu ya. Kemudian kalau buku-bukunya yang tinggal ya dijemput bukunya, kan seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mempersiapkan tempat yang aman, nyaman, baik itu penerangan, suara, dan sebagainya untuk kamu menghadapi perkuliahan. Jadi carilah suatu tempat yang kamu aman, sehingga kamu juga ergonomis. Jadi apa namanya, setelah kuliah tulang pinggangnya nggak sakit dan sebagainya gitu. Kenapa? Kalau dilihat dari jadwal perkuliahan itu padat saudara kuliah, ya. Padat seperkuliahan saudara gitu ya. Jadi jangan nanti pada waktu kuliah ada berisik adiknya yang mencolek dan sebagainya. Kemudian ada adiknya yang sedang bermain. Jadi masuklah ke suatu ruangan atau kamar atau bagaimana. Kemudian kondisikan betul saudara memang dalam kondisi kuliah gitu. Ya. Kemudian yang berikut adalah
ini tata tertib dalam proses pembelajaran nantinya. Yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal saudara ada, saudara akan kuliah per kelas nantinya. Saya juga sudah bilang ke dosen-dosen saudara bahwa kita kuliah per kelas dan harus sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kita juga tidak ingin saudara dempet-dempet nanti, gitu ya. Kemudian ini juga harus perhatikan. Karena apa? Waktu di kampus saya tanya, kamu kuliah dengan siapa? Ada yang nggak tahu dengan kuliah siapa? Ya, artinya apa? Jadwal harus kamu perhatikan dan harus kamu pegang, gitu. Kalender akademik juga harus kamu perhatikan. Saya sekarang ini apa kegiatan saya, gitu ya. Kemudian informasi juga harus saudara perhatikan di WhatsApp saudara. Jadi jangan main-main, gitu ya. Kemudian keterlambatan bergabung dalam pembelajaran daring maka dianggap tidak hadir. Jadi dosen-dosen saudara bisa jam berapa saudara gabung, jam seberapa keterlambatan saudara itu bisa dilihat dan itu terekam semuanya, ya. Jadi kalau kamu mengatakan nggak ada sinyal dari awal sampai akhir nggak ada sinyal, berarti kamu tidak berusaha untuk pergi ke tempat ada sinyal, kan gitu. Jadi jangan hal-hal seperti ini kita ini kan, karena kita juga punya WA, kabarin kalau juga belum ada bisa masuk, gitu ya. Artinya komunikasinya ditingkatkan. Kemudian ini foto-foto di ini kamu, di profil kamu. Tampilkanlah foto-foto kamu yang bagus dan memang kelihatan wajah kamu. Dan dosen-dosen juga bisa kenal dengan kamu. Bukan kenal lagi, dosen-dosen sudah kenal dengan kamu. Dan lebih kenal lagi, oh ini anak saya ini nih. Ya. Jadi jangan ditampilkan wajah-wajah di profil kamu itu yang, apa namanya, pokoknya pas foto yang bagus, yang pakai baju kuliah, yang rapi, itu yang ditampilkan. Ya, baik pada WhatsApp dan sebagainya. Pokoknya di medsos saudara yang digunakan untuk perkuliahan, tolong ditampilkan yang di profil itu tuh dengan pas foto yang betul-betul kita kenal dengan saudara gitu ya. Kemudian login, saudara harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dosen. Jangan login atau macam-macam gitu ya. Yang diinikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen serta menggunakan nama lengkap di ruangan video meeting. Nah, seperti yang disampaikan tadi, susah nanti dosennya ini siapa nih yang masuk. Yang kelihatan Oppo gitu kan. Jadi nggak tahu nanti dosennya ini siapa mahasiswanya, walaupun semuanya akan terekam nanti apalagi dengan Google Classroom, dengan Philip itu akan kelihatan semuanya kamu yang masuk. Gitu ya. Jadi ini juga harus pada tampilan-tampilan juga harus diperhatikan gitu. Kemudian, apabila kamu kuliah, diharuskan atau diwajibkan berpakaian seragam kuliah dengan rapi serta memperhatikan etika, estetika di ruangan Zoom. Jadi kalau nanti kita kuliah seperti ini, menggunakan Zoom meeting dan sebagainya, saudara harus memperhatikan kerapian. Harus pakai baju kuliah. Ya. Kemudian, ya, seperti kuliah di kelas kita, tapi kita berjauhan saja. Ya, perhatikan estetika dan etikanya. Jangan pergi minum-minum, makan-makan dan sebagainya gitu ya. Kalau mau keluar tolong minta izin dulu ke dosennya gitu ya. Kemudian selama perkuliahan harus mengaktifkan kameranya. Jangan di-off-kan atau jangan foto yang ditampilkan. Karena kita juga saling bertatap muka, saling melihat saudara kita. Nah, jadi jangan foto-foto yang tidak bergerak seolah-olah kamu menipu kami, yang kami sedang melihat kamu kan gitu ya. Jadi ini jangan. Artinya harus di-on-kan apabila kita dalam kondisi Zoom gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan mengoperasikan fitur-fitur lain. Kalau kamu pakai tab, kamu coret-coret umpamanya pada waktu itu. Kadang-kadang ada terekam bagi dia. Atau kamu main yang lain, itu jangan. Artinya kita berharap betul-betul kamu fokus dalam perkuliahan. Ya. Kamu harus menyadari fokus saja saya kuliah seperti ini hasilnya. Apalagi tidak fokus kan gitu ya. Apalagi tidak fokus berjauhan lagi. Gitu ya. Jadi memang kita harapkan kamu harus betul-betul dalam kondisi perkuliahan dan fokus mengikutinya. Kemudian apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan. Kamu chat dan kamu apakan, jadi kasih pesan. Atau kamu lambaikan.
tangan kamu bahwa kamu akan bertanya dan sebagainya gitu. Jadi ya, jangan kalau enggak tahu coba bertanya, jangan diam saja. Sehingga dosennya juga tahu dan mengerti apa materi dari saudara yang saudara tidak mengerti gitu. Jadi kalau saudara diam, kita tidak tahu apa sih yang saudara tidak mengerti, kan seperti itu. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini fokus pada kegiatan pembelajaran. Fokus kepada kegiatan, tidak diperkenankan melakukan aktivitas selain itu gitu ya. Selain aktivitas pembelajaran adalah yang keluar masuk itu tidak diinikan. Kemudian apabila keluar dari ini harus minta izin dulu sama dosennya. Jangan nyelonong keluar pergi saja. Nanti kemana dia? Kok hilang mahasiswa saya, kata dosennya. Padahal dosennya juga sedang melihat saudara. Semua saudara bisa kita lihat juga walaupun kita berjauhan gitu ya. Kemudian deadline pengumpulan tugas juga harus diperhatikan. Ya, tadi kami juga sudah Zoom meeting dengan ini dengan dosen-dosen kita. Jadi kata dosen juga bisa dilacak jam berapa masuk tugasnya, bisa diinikan. Kan seperti itu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kalau kamu harus kumpulkan tugas 2 hari, setelah itu kumpulkan. Jam berapa lihat. Gitu ya. Atau jam sekian harus kumpulkan, juga harus dikumpulkan. Ya, Ibu yakin, Ibu membuat jadwal, tidak 24 jam jadwal Ibu buat, tapi maksimal itu hanya 7 jam. Gitu ya. Hari ini ada 24 jam. Artinya apa? 7 jam, 6-7 jam saudara belajar, 7 jam saudara tidur, 7 jam saudara ngerjakan tugas saudara juga lagi. Kalau tidak ke 7 jam saudara mengerjakan tugas saudara, menurut Ibu saja 2 jam, 3 jam saudara mengerjakan tugas saudara itu siap itu. Tapi kan ini yang tidak saudara kerjakan. Kenapa Ibu berkata demikian? Waktu ini 24 jam. Ya, saya dengan pengelola buat jadwal hanya enggak sampai pula 7 jam. Ada yang bolong-bolong. Nah, yang lainnya kemana waktu saudara? Gitu ya. Artinya kalau ada tugas yang dibebankan oleh dosen, tolong dibuat sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan dan dimasukkan. Gitu. Kemudian, saudara juga harus update pengumuman. Lihat WA saudara, apa sih? Ibu yakin besok akan kuliah, PJ mata kuliah masih bisa bertanya, Pak, besok kita kuliah, Pak? Atau dosennya akan me-WhatsApp saudara di grup, gitu ya. Besok kita kuliah itu, gitu. Kami tuh jadi lihat deadline pengumuman untuk kelancaran perkuliahan harus diperhatikan, ya. Sekali lagi Ibu katakan, jangan di akhir-akhir ini saudara bermasalah sehingga terjadi perpanjangan masa kuliah saudara, gitu ya. Paham itu? Nah, mungkin itu yang ingin Ibu sampaikan. Tata tertib ini, ya. Kemudian Ibu berharap saudara bisa jalankan tata tertib ini. Kemudian sebelum itu Ibu juga berpesan kepada saudara, berhubung kita juga akan akreditasi prodi kita 30 Desember, itu akreditasi prodi kita sudah habis. Ibu berharap kepada saudara partisipasi dan ininya untuk kelancaran akreditasi saudara. Saudara juga harus tahu dengan visi dan misi kita, prodi kita. Mana tahu nanti saudara ditanya, kalau COVID sudah berlalu, mungkin orang asesor kita akan datang ke kampus kita, mungkin saudara akan ditanya nanti, tahu nggak saudara dengan visi dan misi prodi saudara? Maka saudara harus tahu juga dengan visi dan misi kita, ya. Nah, ini visi dan misi kita. Menjadi pusat pendidikan keperawatan vokasional yang memiliki daya saing dan unggul di bidang keperawatan komunitas dengan menerapkan nilai-nilai spiritual tahun 2020, gitu ya. Kemudian dengan misi kita menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional dengan kurikulum berbasis kompetensi, unggul di bidang keperawatan komunitas, memiliki nilai spiritual serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendorong kemajuan penelitian dan publikasi di bidang keperawatan.
Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan di wahana komunitas. Nah, jadi memang kita punya schedule, punya ini untuk akreditasi. Jadi Ibu berharap kepada saudara, mana tahu ada di antara saudara diminta nanti untuk berpartisipasi untuk akreditasi kita dan ditanya-tanya mengenai pembelajaran di prodi, visi dan misi kita, maka saudara juga harus bisa menjelaskannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita lanjut diskusi, seandainya ada yang ditanyakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada dalam penyampaian yang salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Keprodi. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ini Bapak perhatikan dari tadi Serina Osela, Nabila Teza tidak aktif sama sekali kameranya. Sudah disampaikan di cuma ya Serina ini kayaknya tidak di tempat nih. Halo, sama buka moodnya Pak. Hah? Buka ininya Pak. Suruh dia menjawab Pak. Kalau sinyal agak kurang, suara kan masih bisa keluar. Halo Serina, ini dari awal Bu Den ada muncul. Halo Serina, buka ininya, moodnya. Serina sama Nabila Teza, tidak salah tadi itu. Padahal tidak diaktifkan sama sekali. Kayaknya tidak ada tempat nih. Keluarkan aja Pak kalau nggak ada Pak. Hah? Keluarkan. Catat aja. Enggak, tidak hadir ya Bu Dea? Ya. Coba Pak, mute-kan Pak. Itu baru muncul tuh. Mute-kan Pak. Mute-kan dia Pak. Coba mute-kan Pak. Kacik lah. Niko, bisa posisinya Niko, perbaiki posisi itu Niko. Dia kawan awak. Niko tuh lagi tiduran tuh. Niko. Iya Bu, ya Pak, maaf Pak. Bisa ini enggak, Niko kok nggak sopan kali bisa sambil tiduran gitu? Ya maaf Bu. Bisa lebih sopan lagi enggak kamu posisinya tuh? Bisa Bu. Kalau bisa tolonglah. Iya Bu. Masya Allah. Nanti otak kamu juga tiduran gitu tuh dengar pelajaran di rumah. Serina, ada Serina. Serina mana Serina? Ada tadi yang pakai kacamata hitam. Ada Serina, ada masuk dia. Iya Bu, iya Pak. Kenapa tidak diaktifkan Aktifkan kameranya? ini kamu. Dibaca nggak chat Ibu tuh di ruang chat? Disuruh aktifkan. Harina, rambut kamu itu bisa Ibu bantu potong sini Harina. Ya Bu, nanti di potong Bu. Nanti Ibu kasih lagi ke Nelly di labor. Nggak kapok-kapoknya Ibu potong kemarin ya. Nabila Teza udah? Nabila Teza mana? Udah, tuh kemana tadi tuh? Halo Nabila. Iya Bu, Pak. Yang pakai Kok kacamata gitu hitam sih? Nggak melihat. Padahal Ibu udah juga umumkan kemarin. Ini adalah dalam kondisi formal. Saya mengundang dosen-dosen semua. Kata saya kemarin kan, tolong. Nah ini perilaku yang kayak gini nih yang jadi ininya nggak enaknya seperti inilah gitu. Nah, padahal saudara semuanya di hadapan dosen saudara sekarang ini. Rowina satu nih, Rowina mana? Rowina. Ada Rowina apa nama tadi nih? Udah keluar ya? Udah out kali Pak Don, udah out Pak Don. Ya. Baik, terima kasih Bu Keprodi. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya di tanya jawab. Nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen. Ya, kami persilakan kayak apa? Saudara mahasiswa kami persilakan. Bisa bertanya langsung silakan di chat. atau di chat.
Akan lebih bagus di langsung ya. Jadi komunikasi kita bisa responnya bagus ya. Bisa dipahami segera cepat. Ayo, dipersilakan. Nggak ada? Nah, Pak Doni, kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada yang komplain, nah semuanya Yang sudah apa yang disampaikan tadi artinya harus dijalankan kan gitu ya? Iya, iya. Maksudnya jangan ada juga saya mohon maaf Tuh saja. Iqbal mau bertanya Saya Pak nggak Doni. Apa? Tuh Iqbal mau bertanya tuh. Iqbal ya. Iqbal, rambut kamu kurang panjang Iqbal. Rambut kamu kurang panjang Iqbal. Coba dikebawain lagi biar kelihatan lebih panjang coba. Coba kebawain lagi biar kelihatan lebih panjang coba. Kebawahin lagi. Lagi. Tuh. Iqbal, ya. Lebih panjang lagi daripada hidung kamu tuh. Potong lagi, Bal. Ya, si Iqbal. Ya, siapa Bang, mau yang bertanya? silakan, Pak Bapak. Doni-nya? Ya, mana? Unmute-kan mikrofonnya, Iqbal. Tadi kan Ibu tadi menjelaskan bahwa kalau perkuliahan ini kan banyak kendala kan Bu, misalnya jaringan atau permasalahan paket kan dari teman-teman kayak gitu kan Bu. Jadi kan jadwalnya kan misalnya jam 2 atau jam 3 kan Bu. Apakah bisa sebelum dari jam 2 atau setengah 2 kita mulai untuk tatap mukanya Bu, supaya nanti teman-teman ada yang enggak, supaya bisa ambil absen semuanya juga. Bu jawab ya Iqbal. Ya Bu. Bu jawab ya. Ya Bu. Iqbal, kita Ya, Bu. nggak bisa maju Iqbal, nggak bisa kita maju jadwal. Artinya kalau jadwal umpamanya keperawatan jiwa itu jam 14, maka memang jam 14 itu bisa. Kalau kita maju, artinya akan berdempet dengan mata kuliah yang lain gitu. Jadi nggak bisa Iqbal. Nah nanti tergantung kontrak dari dosen. Kontrak dari dosen mungkin masuk ada toleransi 15 menit gitu ya atau bagaimana. Maka nggak akan mungkin pula dosen tidak akan memberi toleransi. Tapi kalau kita kuliah jam 14, kemudian jam 1 kita sudah masuk, mana tahu jam 1 itu ada juga jadwal yang lain. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya Iqbal. Ya, Kita harus penuhi jadwal aja, ya, Iqbal. Berarti ada toleransinya ya Bu. Nanti itu kontrak pembelajaran akan diberikan oleh dosen masing-masing. Ya, artinya saudara nanti akan di Zoom meeting juga atau akan disampaikan oleh koordinator mata ajar. Koordinator mata ajar juga akan menjelaskan RPS-nya nanti. Kemudian sekalian kontrak pembelajaran gitu. Ya, ya Iqbal. Ya, Nah, baik, Bu. kalau kata Iqbal dimajukan akan berdempet nantinya. Contohnya, mata kuliah 1 habisnya jam 10. Setelah jam 10 ada mata kuliah yang berikut lagi. Maka kita tidak bisa masuknya jam setengah 10 gitu. Nah, makanya berarti tergantung dari kontrak sama dosen kan Bu. Misalnya Iqbal kan kadang-kadang kan dia teman kan Bu, ada yang terlambat kan Bu. Misalnya masuknya jam 2 kan Bu, ada permasalahan jaringan Bu. Kadang-kadang masuknya jam 2:04 Bu. ya, nah itu nanti yang akan disepakati dengan koordinator mata ajar pada waktu penjelasan RPS nantinya. Itu namanya kontrak pembelajaran. Ya, nah dosen saudara itu paham. Itu persoalannya. Ingin menambahkan buka prodi? Ya, nanti ya, boleh. Boleh Pak Doni, Ingin silakan Pak menambahkan Doni. buka prodi? Ya, silakan. Izin menambahkan ya buka prodi melalui Pak silakan, Doni. Bu Nopi. Ya, ya. Setiap mata kuliah itu Iqbal Iya, Bu. itu punya koordinatornya. Seperti juga mata kuliah yang lalu-lalu, di awal perkuliahan kita pasti menjelaskan seperti apa teknis pembelajaran 1 semester yang dilakukan melalui RPS. Ya, jadi setiap pertemuan nanti dibahas. Nah, setelah nanti dijelaskan di RPS, nanti dosen akan menjelaskan strategi pembelajarannya. Tidak melulu melalui seminar. Mungkin ada sebagian dosen juga yang menggunakan e-Philab. Nah, cuman tetap pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah
tentukan oleh Kaprodi. Kan jadwal kuliah sudah turun itu. Nah, Ya, Bu. nanti sesuai jam itulah nanti dosen mengajar. Bisa teknisnya Zoominar, bisa teknisnya EVLab, seperti juga semester lalu yang sudah dilakukan. Tentang keterlambatan, kita nggak bisa nanti, itu di luar kontrol kita. Ada mungkin jaringan bermasalah, ada juga Ya, Bu. mungkin emang mahasiswanya yang mempermasalahkan jaringan, ya. Ya, Bu. Itu beda. Nah, Ya. saat misalnya jaringannya bermasalah, silakan kontak dosen yang bersangkutan. Ya, jadi itu sifatnya individual. Jadi nggak usah sama ratakan semua dosen. Mungkin dosen tertentu punya lagi strategi bagaimana supaya mahasiswa tidak terlambat. Nah, jadi nanti silakan dihubungi dosen bersangkutan. Maaf, bagaimana? Mungkin ada saatnya kita sedang jaringan mati, kemudian atau listrik mati di daerah kita sehingga sinyalnya nggak ada sama sekali. Silakan komunikasikan. Nah, ya karena dosen juga menggunakan jaringan. Ada kalanya juga dosen juga mengalami masalah dengan jaringan. Jadi silakan komunikasikan. Intinya komunikasikan, ya. Dengarkan kontrak di awal tentang RPS, kemudian komitmen bagaimana peraturan mata kuliah tersebut. Nah, teknis lagi nanti kesehariannya seperti apa itu bisa dikomunikasikan. Ya, karena semua kita pasti punya hal yang di luar kontrol kita. Ya, asal jangan nanti jaringan bermasalah, jaringan terus akhirnya nanti beralasan. Itu yang nggak boleh. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. mungkin. Ya. Terima kasih Ya, baik, Bu Bu. Kaprodi, Pak Doni. Ya. Saya kembalikan. Ada Ya, dosen dari lain Ibu. menambahkan, Pak? Ya, Bapak Ibu yang lain, kami silakan. Masih ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang bertanya tuh Pak Doni di chat. Ada Pak Doni, nih yang mau tanya nih, Harinal. Silakan Harinal. Ya, assalamualaikum Bapak, Ibu. Salam. Ya. Hana mau bertanya Bu tentang praktek yang di labornya Bu, yang di labnya Bu. Silakan. Jadi kan gini Bu, kan ada beberapa teman-teman mahasiswa Poltekkes yang berhubung ngekos gitu Bu, bukan dari daerah Solo Bu. Jadi yang mau Rina tanyakan, gimana itu Bu, kelangsungan praktek labnya Bu, apakah bisa 1 hari atau tidak bisa selesai 1 hari Bu? Kalau bisa selesai 1 hari kan bisa kami balik lagi ke kampung gitu Bu. Oh, jadi kosnya Mbak nggak ada di Solo gitu? Iya Bu, mempertimbangkan biaya oleh orang tua. Jadi ngapain buat kos gitu? Pemikiran kami Bu untuk meringankan beban orang tua gitu Bu. Jadi kalau 2 hari prakteknya, bisakah Ibu menumpangkan kami di asrama gitu untuk 2 hari itu? Baik. Ya, Ada Bude nih. ya. Atau kita Kalau ada tuh. si Edo juga barusannya. Ya, silakan Edo. Ya, Edo silakan Do. Edo ada? Barusan Edo masuk ya. Nggak ada? Nah, yang Bude. Kita coba aja. Ya. Baik, Pak Doni. Sebetulnya, makanya saya sampaikan tadi bahwa ada teori itu daring. Ya, Kemudian praktek labor, kan gitu kan. Nah, di awal pasti dosen sudah membuat rencana pembelajaran saudara, RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya gitu ya. Nah, kira-kira kapan saudara nanti akan praktek? Nah, dosen juga akan menyampaikan nanti, oh prakteknya bisa daring. Oh, nah kamu juga bisa mengatur strategi nantinya. Ya, mengatur strategi maksud Ibu itu, oh ya, bulan itu saya harus ke kampus rupanya. Karena saya harus praktek labor. Maka saudara kan juga harus bisa mikir. Kalau saudara jauh dengan kondisi bolak-balik, kemudian kamu praktek labor itu tidak akan mesti 1 hari saja. Karena apa? Dia di blok. Paham itu? Dia di blok. 1 SKS praktek labor itu jamnya adalah 170 menit. 3 jam. 1 seminggu itu. Nah, 3 jam seminggu. Nah, mata kuliah kamu yang praktek ada berapa mata kuliah? Nah, artinya apa? Nah, artinya apa? Nanti saudara lihat pada waktu dosennya menyampaikan RPS, kemudian sudah mengatur kapan akan praktek yang betul-betul dipraktekkan ke labor,
maka saudara juga bisa mengatur nanti. Oh, rupanya pada tanggal sekian saya harus kembali ke Solo dan saya harus apakah akan masuk asrama, apakah akan mencari kontrakan. Nah, kan saudara bisa juga berpikir. Nah, saudara juga bisa bilang ke Ibu nanti, oh ya, saya akan menumpang di asrama Bude. Kita akan siapkan dengan hal seperti itu nanti. Gitu ya. Artinya kalau 80 saudara masuk asrama memang nggak bisa Bude menyiapkan dengan seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau saudara masuk asrama sekitar 15 orang atau sekian orang bisa Bude akan ini kan. Gitu ya. Akan Bude bicarakan dengan ibu asramanya nanti. Nah, saudara atur-atur strategi. Jadi kalau yang jauh umpamanya di Payakumbuh, kamu harus praktek 2 hari bolak-balik, kamu itu sia-sia namanya. Itu impossible namanya kerjanya. Artinya pada tahap itu, apakah 1 bulan saudara ambil kos dulu, atau memang 1 bulan saudara masuk ke asrama. Gitu ya. Nah, saudara harus beri sinyal ke kami yang mau ke asrama itu. Karena kami juga harus mengatur. Gitu ya. Kemudian kami juga harus lihat fasilitas. Yang jelas di asrama kasur itu enggak ada. Kalau kamu mau numpang di asrama, kasur kamu harus bawa dari rumah. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, almari barangkali bisa kompor saja yang digunakan. Tapi kami tidak punya kasur, kami tidak punya bantal, kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu juga harus pertimbangkan. Makanya pada waktu kontrak pembelajaran, pada penyampaian RPS nanti, saudara harus lihat-lihat, pelajari nanti. Gitu ya. Kapan saudara harus didatangkan ke kampus gitu. Oke, gitu ya Dina. Atau ada tambahan dari yang lain Pak Doni? Ya, persilakan tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan strategi pelaksanaan untuk mahasiswa praktek ini mungkin yang terkait orang mahasiswanya jauh nih. Tadi udah solusi dari Bu Keprodi, nanti kita difasilitasi di asrama sesuai dengan kemampuan yang ada di asrama. Ya. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini tadi Edo tadi ada mau nanya, silakan Dok. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon izin Ibu Kaprodi beserta Bapak Ibu dosen. Edo di sini Pak ingin bertanya tentang di sebuah aplikasi untuk perkuliahan seperti di eVLab Pak. Yang di eVLab ini kan Pak di semester sebelumnya bukan kita lihat ini tentang sebuah kesalahan jaringan Pak. Tapi sistemnya itu yang benar-benar error Pak. Terkadang mahasiswa sendiri mau masuk lebih awal tidak bisa masuk Pak karena error. Jadi ini bukan tentang sinyal atau hanya alasan-alasan mahasiswa Pak. Jadi untuk kedepannya Pak bagaimana aplikasi eVLab ini kan sudah disiapkan langsung dari Kemenkes atau Poltekkes Indonesia sudah banyak yang memakainya. Tapi mahasiswa banyak yang mengeluh menggunakan eVLab Pak. Karena errornya yang sering dan bisa dikatakan sangat banyak errornya Pak. Dan kami susah untuk masuk Pak. Itu yang pertama Pak. Yang keduanya Pak tentang tadi dilihat di tata tertib Pak, bagaimana mahasiswa tidak bisa, kalau telat masuk berarti alfa. Jadi bagaimana kan kita tidak bisa melihat cuaca yang ke depannya Pak. Terkadang mahasiswa telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perkuliahannya. Tapi tiba-tiba itu datang hujan, berarti kan sinyalnya tidak ada Pak. Kan di semua atau di seluruh mahasiswa dan dosen tentu tidak menggunakan wifi. Jadi mahasiswa menggunakan jaringan paket yang tentu belum pasti mahasiswa menggunakan seluruhnya Telkomsel Pak. Karena Telkomsel hanya diberikan 10 GB. Dan bagi mahasiswa yang melakukan penundaan pembayaran uang kuliah tidak diberikan bantuan paket. Itu yang sangat kita lihat Pak. Untuk yang menunda tidak diberikan bantuan paket. Sedangkan yang menunda juga akan melakukan pembayaran, tapi bantuan paketnya tidak diberikan, Pak. Itu, Pak. Mungkin hanya itu yang dapat Edo sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, ya, Bude. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan eVLab.
Betul nih ya, Bu Ira nggak ada ya. Mungkin Bude aja langsung nanti. Kemudian juga tentang yang tatib yang pertama tadi salah tuh. Tatib untuk ada pelajaran daring yang pertama itu batas keterlambatan nih. Mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan. Iya Bu, ya Bu Kaprodi silakan. Baik Edo, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya, sangat kritis sekali gitu ya. Yang pertama mengenai keterlambatan gitu ya. Nah nanti makanya Ibu tekankan tadi kontrak dengan dosennya. Tadi Bu Nopi juga sudah katakan komunikasi dengan dosennya. Artinya kapan waktunya, kemudian ini pasti pada waktu penjelasan nanti RPS itu harus ditekankan betul dan kontrak betul dengan dosennya, gitu ya. Ininya. Artinya kapan dialfakan, gitu ya. Nah itu nanti satu yang ini harus diperhatikan. Kontrak pembelajaran harus jelas-jelas, gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai aplikasi PILEP. Kemarin kami dosen semuanya juga sudah melakukan webinar mengenai PILEP ini. Kemudian kemarin itu sebelum itu Ibu juga sudah rapat dengan dengan direktur waktu itu sebelum webinar PILEP dan mengatakan bahwa untuk sekarang Ibu juga nggak tahu lah apa namanya itu sudah ditingkatkan. Jadi kemungkinan masuk itu enggak sesulit yang kemarin katanya. Nanti tapi kita lihat juga ya Edo, barangkali ini evaluasi juga bagi Ibu nantinya. Kalau memang ada dosen-dosen yang ada permasalahan PILEP, Ibu tetap juga lakukan evaluasi itu dalam perjalanan gitu ya. Artinya Ibu juga bisa sampaikan nanti ke direktorat. Nah, ini bagaimana kan gitu kan. Nah, sebagian dosen karena ada trouble seperti itu, nah ada juga dosen yang menggunakan aplikasi lain gitu. Seperti Google Classroom, kemudian Edmodo dan sebagainya. Dan itu pun diperbolehkan oleh Poltekkes gitu. Ya. Nah, tapi memang dianjurkan untuk PILEP. Nah, kemarin sudah ada menurut informasi sudah enggak masalah kok PILEP, bisa masuk kok gitu. Dan Ibu juga mempermasalahkan ini kemarin pada waktu rapat gitu. Mahasiswa banyak mengeluh susah masuk, tapi dijawab oleh pengelola bahwa sudah tidak lagi. Nah, kedepannya kita akan evaluasi ya Edo untuk pelaksanaan PILEP ya. Oke ya. Kemudian mengenai paket ini saya juga baru tahu. Mohon maaf saja, saya kira tadi sudah semuanya dapat, yang penundaan enggak dapat. Itu ya. Untuk yang semester depan, untuk yang bulan ke depannya Bude, kan yang bulan kemarin kan udah terregistrasi yang semester 4-nya Bude. Kan jadi kalau mahasiswa menunda untuk semester 5-nya Bude nggak diberikan bantuan paketnya Bude. Tetapi kan mahasiswanya akan tetap membayar nantinya Bude. Kenapa harus ditunda Bude? Sedangkan kalau ditunda dia tidak akan bisa terregistrasi lagi Bude. Dan untuk bulan depannya tidak bisa diambil untuk bulan selanjutnya Bude. Berarti kan hanya hangus untuk mahasiswa yang menunda Bude. Ini informasi dari mana, Dok? Edo, informasinya dari mana? Dilihat kemarin di grup yang ada dosen-dosennya dari Padang, Pak. Ada BEM, HMJ, dan HMP-nya, Pak. Kalau yang menunda tidak bisa diberikan bantuan paketnya untuk bulan untuk bulan depannya, Pak. Iya, Bu Bude. Hanya yang terregistrasi untuk semester 5 yang hanya diberikan paketnya, Bude. Oke. Edo, Ibu jawab ya. Iya, Bude. Sebetulnya dengan adanya penundaan, Bude belum juga mengklarifikasi ya, itu satu. Bude belum mengklarifikasi ke Poltekkes apakah memang betul iya seperti ini, itu satu. Yang kedua, semua mahasiswa itu diperbolehkan registrasi dengan catatan melakukan penundaan pembayaran. Maka tidak ada mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Kecuali saudara sekarang ini memasukkan surat tidak. Kemudian saudara tidak mengambil KRS. Sehingga kami tidak bisa memvalidasi. Sehingga nama saudara tidak masuk. Ini ada tadi menurut informasi 8 orang yang tidak melakukan. Ya, artinya apa? Kalau mahasiswa tidak registrasi, itu tidak akan ada mahasiswa tidak registrasi. Kalau memang iya seperti itu. Ya, Dok? Ya, artinya seluruh mahasiswa diberi kesempatan untuk registrasi dengan catatan membuat surat penundaan pembayaran. Nah, gitu. Ya. Jadi Ibu juga berharap kepada mahasiswa tingkat 3 yang melakukan penundaan, tolong masukkan surat penundaan
sesuai dengan edaran direktur. Sehingga saudara juga bisa melakukan registrasi gitu. Dan nama saudara juga tercatat sebagai di absensi. Gitu. Itu ya, Edo? Iya, Bude. Nah, artinya nggak ada mahasiswa yang tidak registrasi. Artinya mahasiswa yang tidak registrasi adalah mahasiswa yang cuti. Gitu. Ya? Iya, Bude. Paham Edo itu? Iya, Bude. Paham Edo dengan yang Bude sampaikan? Iya, paham, Bude. Artinya tidak ada mahasiswa Bude yang tidak registrasi, tapi yang ada adalah melakukan penundaan pembayaran dengan catatan mengantarkan surat penundaan pembayaran ke kampus. Dan mahasiswa yang registrasi semuanya akan dapat paket. Kan gitu. Kalau Ibu Bude ini kan. Walaupun demikian Bude akan juga klarifikasi nantinya ke direktorat gitu ya. Itu jawaban Bude buat sementara ya, Dok. Ya, Bude, makasih, Bude. Ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, Bude ya. Silakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang terkait dengan apa nanti terkait dengan yang tatib pertama tadi, keterlambatan dianggap alfa itu gimana? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dosen, silakan. Izin tambahan Pak Doni. Ya, ya Bu Nopi ya. Izin menambahkan Bundo melalui Pak Doni. Menjawab pertanyaan dari Edo terkait dengan keterlambatan, tadi udah Ibu jelaskan dari pertanyaan dari Iqbal. Nah, yang memegang power terhadap mata kuliah itu tetap koordinator saat penjelasan RPS. Ya, jadi itu sifatnya per mata kuliah ya Edo. Nanti saat penjelasan RPS tinggal diinikan aja, tinggal ditekankan lagi, didengarkan dengan baik bagaimana kontrak pembelajaran di RPS nantinya ya. Itu untuk mata kuliah Bu, ya, jadi nggak bisa kita samakan. Yang penting apapun itu yang terjadinya manusiawi pasti bisa dikomunikasikan dengan baik, ya. Itu yang penting. Misalnya mungkin ada kebetulan orang tuanya sakit, ngantar ke rumah sakit, nah itu kan sifatnya kan eksidental. Sampaikan saja. Ya, selagi kalau ibu pribadi nanti selama dikomunikasikan ya ayo nggak apa-apa. Ya. Terus yang pertanyaan tentang up-down-nya Philep. Ya, kita sama-sama rasakan kemarin up-down-nya Philep. Kalau di mata kuliah tertentu, itu kadang-kadang kita kasih toleransi ke mahasiswa untuk mengumpulkan tugas itu diperpanjang masanya. Dengan catatan lagi komunikasi. Ya. Jadi nggak mungkin tuh seharian Philep-nya dia down. Nggak pernah. Ibu belum pernah tuh seharian Philep-nya down. Pasti ada tuh saat tertentu. Ya. Jadi paling perpanjangan tugas yang bisa kita inikan. Karena yang namanya kita memakai sistem yang sifatnya nasional, jadi kita tentunya ikut aja. Kalau ternyata dia down, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang penting dikomunikasikan ke dosennya, Bu, saya sudah buka Philep, tapi ternyata kondisinya sedang down. Nah, tinggal di screenshot lagi buktinya. Ini Bu, saya masuk tanggal segini, jam segini, ini buktinya. Nah, ya kita pun akan menerima hal-hal seperti itu selama mahasiswa tidak mencari alasan. Ya, selama jujur kita bisa merasakan mana sih yang jujur, mana yang tidak jujur. Dan masing-masing mahasiswa itu udah tahu kita tipikalnya seperti apa. Jadi jangan sampai menyalahkan sistem, kemudian menyalahkan jaringan. Nah, yang penting komunikasi. Komunikasi kan selalu. Kita pasti fasilitasi itu. Sebagai dosen kita akan fasilitasi selama mahasiswa mengkomunikasikan dengan baik ke dosennya. Ya, begitu kira-kira Edo. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kita baik, Bu, makasih Bu Nopi. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan. Sambil kita menunggu mungkin pertanyaan dari mahasiswa ya, mahasiswa lagi yang mau menanyakan. Silakan Pak Yudis, Pak Syarul. Pak Yudis ya. Pak Yudis dulu atau saya? Pak Yudis dulu atau saya? Oh, Pak Syarul ya. Oke. Silakan Pak. Pak Yudis lah yang nggak jauh dikit dari Padang kan? Yang jauh dari hostnya Pak Syarul, Pak. Oh. Ya lanjut Pak. Oke, terima kasih. Melalui Pak Doni, Bude. Ya, saudara-saudara semua, ya. Jadi permasalahan kuliah daring ini memang akan banyak kendala, ya. Yang penting di sini prinsipnya adalah kejujuran saudara,
keikhlasan saudara, kesabaran saudara untuk mengikuti kuliah. Ya, tidak ada yang tidak bisa kita atasi, pasti bisa. Ya, tapi dengan cara yang baik. Seperti contohnya tadi, ada perdempetan mata kuliah pagi belum selesai jam 10, tahu-tahu jam 10 tepat sudah masuk pula dosen yang lain. Nah, ini tanggung jawabnya Sipen. Ya. Tolong Sipen di WA dosennya berikutnya, apakah saudara sudah selesai kuliah dengan dosen yang lain apa belum? Ya, sebelum dia mulai membuka perkuliahannya. Ya. Kadang-kadang kan dosen ini tidak sadar saja. Jam 10 harus selesai, jam 11 baru dia selesai, kan bisa saja begitu. Ya. Ada yang kayak gitu tuh Pak ya, dosennya Pak? Ada, tapi bukan saya. Ya. Udah diteleponin gitu ya Pak ya, masih juga ngajar. Ya. Jadi diingatkan, sistemnya tanggung jawab dengan itu, sehingga nanti lalu lintas. Nggak boleh nyebut merek Kak. Bu Aci jangan nyebut merek Bu Aci. Nah itu bukan Bapak, bukan. Oke, itu yang pertama. Ya, kemudian yang terlambat mensubmit atau mengupload tugas, itu sebenarnya apakah memang error, jaringan tidak ada, itu Anda bisa berikan buktinya. Ya, sekali lagi tadi disampaikan juga oleh Bu Novi, Anda screenshot saja. Ya, di screenshot HP saudara itu kami akan bisa lihat sinyal Anda penuh atau tidak penuh gitu. Ya, jangan Anda edit gambarnya, screenshot satu layar itu. Jadi kami akan bisa lihat nanti sinyal Anda penuh atau tidak penuh. Ya, nah tolong. Kemudian error atau tidaknya itu ada tulisannya. Ya, pasti kami bisa baca. Begitu juga nanti kuliah dengan yang di Zoom misalnya, ya, Anda tidak bisa masuk, Anda tinggal screenshot sampaikan ke dosennya. Saya yakin dosennya pasti itu standby dengan WA-nya. Ya. Pengalaman saya dengan tingkat 2 kemarin, tingkat 1 kemarin ya. Ya. Tingkat 1 kemarin begitu. Jadi kita tidak pula terlambat langsung tidak. Terlambat tidak punya alasan itu yang dikatakan tidak hadir, tapi alasannya yang benar. Alasannya jujur dapat dibuktikan. Jangan dibuat alasan klasik, tidak ada sinyal Pak, tapi kami tidak bisa membuktikan ada sinyal. Lalu Anda bisa WA Anda bisa lewat, masa screenshot tidak bisa lewat? Ya. Nah, ini tolong diperhatikan betul ya. Kemudian tata tertib tadi sudah, saya mengamati semua foto saudara. Di tingkat saudara 3A, 3B saya sudah suruh buat grup. Sudah saya sampaikan di grup itu, tolong tukar foto profil saudara. Tapi ternyata saudara tidak menukarnya. Ya, sampai saat ini. Nah, itu keterlaluan juga namanya itu. Jadi apa yang dikehendaki dosen itu pasti ada maknanya, ada manfaatnya, ada gunanya bagi dosen. Ya, segera itu Anda kerjakan. Ini tidak, sampai hari ini saya tidak melihat ada perubahan. Ya. Bahkan pertemuan kita hari ini, tatip perkuliahan tadi juga sudah saya share ke kelompok saudara. Tapi masih pakai preman juga ikut, tidak rapi, masih tiduran dan sebagainya. Jadi nampak buktinya kesungguhan saudara itu. Jadi tolonglah ke depan, ya apa yang diinformasikan oleh dosen, bagaimana tata tertib, tolong diikuti dengan baik. Oke. Kemudian perkuliahan ini semua dosen akan menyiapkan bahan, saya yakin itu. Anda tinggal upload, tinggal download, kemudian dicetak, di print. Jangan Anda handalkan Anda simpan di laptop atau simpan di HP. Nanti kalau lampu mati, HP-nya tidak ada baterai, bagaimana Anda bacanya? Jadi cepat-cepat usahakan itu di download dan di print, dicetak begitu bahannya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Darum. Kemudian Pak Yudis tadi nih, ada tambahan dari Pak Yudis. Silakan Pak Yudis. Baik, terima kasih Pak Doni. Izin Bu Prodi. Baik kepada mahasiswa juga perlu hati-hati ya, terutama bagi mahasiswa yang mengulang ke bawah, ngambil mata kuliah ke bawah yang kebetulan kemarin nilainya belum memuaskan. Jadi harus jelas-jelas kontraknya dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan ya. Seperti mata kuliah tertentu, dokumen, atau mata kuliah yang lain, PBAK, seperti itu kan. Nah, itu jelas-jelas kontraknya. Jika memang nanti ada kendala di tengah jalan, ya misalnya jadwalnya bentrok, atau memang nanti kontraknya hanya ujian semester saja, atau seperti apa, itu harus jelas-jelas ya. Karena perhatikan ada beberapa di angkatan 2017 yang tahun ini tamat itu kan belum selesai, melanjutkan sampai semester 7. Nah, itu harus hati-hati ya. Terus juga di yang angkatan 2018 kan ada juga tuh yang ngulang ke
semester 3-nya. Itu hati-hati jelas-jelas kontraknya dengan dosen mata kuliah ya. Kemudian perlu ditekankan lagi seperti disampaikan oleh Buka Prodi, Pak Sarum juga tadi ya, foto profil, nama itu juga harus sinkron ya. Nama di Zoom, nama di WA, nama di Google Classroom ya. Karena itu sangat menyulitkan dosen ketika untuk merekap nilai nantinya ya. Jadi jangan berbeda-beda namanya. Ketika menginput data menginput nama di Philip, biasanya Philip tuh udah rapi tuh. Tapi ketika di Classroom namanya berubah lagi. Nah, jadi ketika mengolah data di akhir itu mengalami kesulitan ya. Nah, jadi sinkronlah semua data itu. Misalnya contohnya namanya siapa? Firdawanto, dibuat Iwan misalnya di Google Classroom. Ini misal ya. Nah, itu menyulitkan. Iwan ini yang mana? Seperti itu kan. Jadi, saudara harus benar-benar dalam proses pembelajaran ini resmi lah ya. Nggak apa-apa dibilang foto WA-nya, namanya juga resmi semuanya. Jadi, benar-benar kali ini memanfaatkan sosial media itu untuk hal-hal yang formal. Seperti itu ya. Jangan selama ini dimanfaatkan untuk hal yang non formal saja. Jadi inilah kita sama-sama dalam proses pandemi ini semuanya sama-sama berjuang untuk menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik ya. Jadi apa yang dibuat di Tatib itu semuanya memudahkan proses ini ya. Itu saja Pak Doni, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudis. Lanjut mungkin ada Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu dosen yang lain yang perlu tanggapan tambahan. Bu apa? Pak Bu Aci, Bu Aci. Bu Aci katanya. Bu Titin dulu, ya Bu Titin ya. Ya Bu. Silakan Bu. Sebenarnya sudah mewakili semua tuh tadi Pak Doni. Ya Bu. Kita tanya lagi, kita dengar aja lah masukan dari tambahan pertanyaan dari mahasiswa atau apa gitu ya. Kalau tadi sudah mewakili dari Bu Novi, dari Pak Sarum, Pak Yudis, dan Bu D, tadi sudah rasanya. Nah, ya, makasih Bu. Bu Aci tadi ada mau disampaikan? Sebelumnya apa? Menunggu pertanyaan Bapak nih. Mahasiswa ada mau tanya nggak? Mana siapa? Mahasiswa ada yang mau tanya nggak? Kita prioritaskan mahasiswa. Belum lagi nih, belum ada yang apa nih. Ayo, ada mahasiswa yang mau tanya? Saya mau tahu nih Pak Doni, Firwanto ini ada nggak orangnya nih? Tadi ada tuh ya. Mana dia? Firwanto. Coba lihat di foto. Iwan. Ya. Kamu foto kamu yang kamu tampilkan kamu off kan ya ininya ya? Suaranya bisa dengar nggak? Itu ada. Terdengar Bu. Apanya profilnya yang diinikan tadi ya? Di off kan ininya ya? Di off kan apanya? Videonya? Ya Bu. Iya, padahal Pak Sarum aja tuh dihidupin videonya. Kamu off kan, saya melihat aja memperhatikan tadi semuanya nih. Di off kan videonya sehingga tangannya, kenapa ya anak saya yang satu ini kok nggak bergerak-gerak dia? Kok diam saja dia? Pak Sarum sudah setiap sekian detik sudah bergeleng juga kepalanya. Kok si Firwanto nggak bergerak-gerak ya, kata saya juga. Jadi kadang-kadang dibikin mainan kadang-kadang jadinya. Nah hal-hal seperti ini yang kita jadinya apa tuh ya? Mohon maaf saja. Kurang apa namanya itu ya Pak ya? Ya Bapak Ibu ya, kurang bagaimana itu? Jadi artinya jadi saya melihat-lihat juga dari tadi. Iya enggak kata dosen-dosen saya, kata Bapak-bapak Ibu dosen saya ini mahasiswa ini seperti ini. Rupanya memang ya ada yang seperti ini gitu. Salahkah Ibu dengan hal yang seperti ini gitu? Salahkah Bapak-bapak kita kan gitu kan? Jadi bagaimana namanya gitu. Harusnya kata Pak Doni tadi tolong on kan, jangan di off kan. Jadi saya lihat-lihat rupanya ada juga ya. Ya lanjut Pak Doni. Ya, ini barangkali peringatan untuk yang lain lah kalau kuliah-kuliah seperti ini gitu kan. Jadi apa namanya itu saya jadi ya lanjut Pak Doni. Artinya jangan ada yang mau nanya, silakan langsung atau mungkin di ruang chat bisa juga. Di ruang chat ada. Buka Prodi ya. Iya, sudah dipanggil dulu, rupanya dia nggak bergerak-gerak. Saya dari tadi saya pikirkan. Kata Bu Novi tadi sinyalnya kurang bagus tuh Bude, katanya gitu kan. Sudah saya amatin dari tadi. Ya udah lanjut Pak. Ya Bu Aci, itu ada Bu Aci, ya silakan. Ya mahasiswa sambil ini ya. Bu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kaprodi.
Mungkin sama Ibu menyampaikan untuk tingkat 2 tadi dengan tingkat 3, karena ini permasalahannya kemarin sangat krusial waktu tingkat 3 sebelumnya, yaitu permasalahan komunikasi saudara, ya. Karena ini berhubungan dengan kuliahnya daring, ya, jadi nanti saudara akan sering WA dosen, menelpon dosen, tolong diperhatikan tata caranya. Ya, kita sudah buat itu di kelas saudara, karena saudara hari ini nggak ke kampus. Itu apa yang pertama disampaikan salam, kemudian nama, ya. Karena ini sangat jadi permasalahan, terutama tingkat 3 ya kemarin yang ujian KTI. Ya, bagaimana tata bahasa saudara tulis di WA, tolong diperhatikan, agar tidak menimbulkan permasalahan. Bagaimana menelpon dosen, ya. Sampaikan salam, sampaikan nama saudara, ya. Tolong poin-poinnya itu saudara cek dulu sebelum saudara kirim. Sebelum saudara kirim, saudara cek 3 kali boleh. Sebelum dikirim, dicek lagi. Ya, rasanya sudah enak dibaca atau bagaimana, ya. Supaya nanti perkuliahannya lancar, jangan nanti itu merubah suasana hati dosennya masuk kelas, gitu. Terutama bagi seluruh mahasiswa dan terutama yang jadi sipen nanti. Ya, tanggung jawabnya besar itu. Kemudian, sampai nanti akan berguna ini sampai saudara KTI nanti. Itu KTI terasa betul kan, ini mau KTI ya tingkat 3, itu bagaimana menghubungi dosen itu sangat terasa dan nanti jangan sampai timbul masalah. Kemudian seperti yang disampaikan Bude tadi, jangan beralasan sinyal lagi kita, karena kita sudah belajar sebelumnya, semester sebelumnya saudara sudah disosialisasikan apa itu PILEP, apa itu daring. Saudara hari ini Bu anggap sudah tes dan hari ini sudah ready untuk uji, untuk apa, untuk kuliah daring, ya. Masalah-masalah sinyal itu kita lupakan. Kita anggap saudara sudah bisa adaptasi. Kalau misalnya kuliahnya sudah ada jadwal, ini sudah dikirim sama Bude, berarti sudah tahu hari itu kuliah jam berapa dengan siapa, dan hari itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Baik itu posisi sinyalnya juga sudah ready untuk menerima perkuliahan. Ya, jadi karena daftar mata kuliah ini sudah lama, Ibu anggap saudara sudah tahu dan sudah mengkondisikannya untuk siap dengan sinyalnya, siap dengan lokasinya, siap dengan semuanya. Ready untuk daringnya. Kemudian, satu lagi masalah sinyal, Bu, kuota enggak ada. Kita harus balance ya. Saudara hari ini tidak kuliah ke kampus, tidak ada transport, kemudian tidak ada biaya kos, tidak ada yang lain. Jadi itulah balance yang mungkin dalam saudara harus menimbangi seperti itu. Jangan semua dianggap masalah nanti. Kalau enggak nanti, Bu ini kuota banyak. Hari ini memang banyak, tapi kan saudara nggak bayar lagi kosan, nggak bayar lagi transport, tidak ke kampus lagi. Nah itu balance dia. Jadi dalam hidup itu kita harus melihat sisinya. Jangan nanti jadi masalah aja semua. Ini ya. Masalah saudara punya energi itu 10 misalnya. Saudara habiskan untuk mengkomplain ini dan itu habis. Harusnya yang 10 itu saudara optimalkan untuk kuliah dan untuk mengerjakan tugas. Ya, tepat waktu dan on time. Nah, terkait tepat waktu dan on time itu, saudara karena menggunakan PILEP, itu tolong dijaga nanti profil prodi. Itu Ibu sampaikan juga tadi. Karena pengalaman Ibu mengajar di Padang dengan saudara itu beda. Mahasiswa yang mengumpulkan deadline tugas itu lebih tertib yang mahasiswa di Padang. Ibu tidak mau melihat itu lagi. Kalau 40 mahasiswanya, 40 masuk tugasnya. Kalau 30 masuk tugasnya. Karena kelihatan. Ya, jadi bukan hanya nilai saudara ini yang dipertaruhkan, juga profil prodi ini di tingkat Poltekkes. Kalau kelihatan nanti mahasiswanya kuliah 40 orang, tapi yang masuk cuma 38, nah itu kelihatan tuh. Kemudian pas deadline tugas yang ngumpulkan cuma 38, padahal mahasiswanya 45 misalnya, itu kelihatan lagi tuh. Jadi hari ini mungkin ya kita berbenah ya untuk mendisiplinkan mahasiswa, juga dosennya nih, dosennya saudara juga harus, dosen juga kerja keras untuk saudara ini. Ya untuk belajar daring ini, dosen belajar lagi nih. Lagi dosen-dosen yang sudah lama tidak terpapar ya dengan ini, saudara mungkin lebih skillnya lebih bagus ya kalau dengan pembelajaran seperti ini. Harusnya minat belajarnya lebih besar nih. Karena biasanya mahasiswa suka kan yang belajaran begini. Suka dengan HP, suka dengan aplikasi, pokoknya suka yang begitu. Mudah-mudahan nanti kita lihat nilainya ke depan juga berbeda ya dengan perkuliahan seperti ini. Kemudian, Ibu ingatkan juga saudara sudah tingkat 3. Tingkat 3 itu banyak mata kuliah yang akan menentukan saudara untuk selesai, terutama untuk KTI. Pertama Ibu di mata ajar keluarga itu melihat kelemahan yang kemarin itu, mahasiswa seakan-akan tidak belajar atau tidak bagaimana ya, karena tidak tampak di KTI-nya.
Aplikasi mata kuliah itu nggak nampak di karya tulis ilmiahnya. Jadi tolong mata kuliah saudara itu tingkat 3 ini ditekuni, karena itu modal saudara untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Jangan nanti kuliah kapan, materi mana, KTI mana. Yang dilihat KTI siapa, yang conteknya siapa. Ya, padahal saudara punya materi sendiri, punya bahan sendiri. Tolong itu diaplikasikan dalam KTI-nya nanti, dan tolong kuliah mata ajar itu saudara concern dan fokus. Ya, karena ini sudah terakhir ya. Untuk KTI itu saudara nanti akan kesulitan kalau main-main di mata kuliah yang di tingkat 3 ini, seluruh mata kuliah tingkat 3 ini tolong diperhatikan nanti. Kemudian tadi yang disampaikan Bude juga, untuk kuliah itu saudara perhatikan attitude-nya, adabnya, ya, bagaimana adabnya seorang murid terhadap gurunya, ya, karena nggak akan mungkin dapat ilmunya kalau adabnya nggak ada, ya. Karena sering Ibu sampaikan adabnya dulu baru saudara bisa dapat ilmunya. Kalau nggak ada adabnya nggak akan dapat ilmunya. Kuliah tidur atau kuliah tadi waktu Ibu lihat masih ada juga yang pergi atau yang tidak di tempat gitu ya. Tolong sama-sama kita menghargai proses ini supaya nanti saudara dapat ilmunya. Ilmunya itu sudah belajar saya Bu, tapi kok nggak bisa-bisa itu karena kehilangan berkahnya biasanya. Kalau kehilangan berkahnya itu mungkin karena belajarnya bagaimana atau bagaimana ada gurunya itu bagaimana. Ya. Kemudian yang terakhir Ibu ingatkan tuh registrasi karena udah mau deadline. Besok terakhirnya saudara cek lagi. Apakah sudah diokekan PA-nya? Itu apa belum? Ya tolong dicek lagi. Nanti kalau PA-nya sampai lupa, saudara juga lupa, ternyata pas kuliah nanti nggak ada namanya. Nah, tolong dicek lagi itu apakah sudah oke di sistemnya atau bagaimana untuk registrasinya. Mungkin itu saja, dan mungkin Ibu harapkan tingkat 3 ini kita banyak ketemu sama Ibu juga. Ibu harap saudara memberikan semangat yang luar biasa. Jangan dosennya semangat, mahasiswanya tidak. Dalam kelas itu seperti ya orang-orang yang benar-benar butuh ilmu. Karena kalau cuman yang ngajar ya semangat, tapi yang dapat yang semangat juga nggak akan sama hasilnya. Ini itu aja Bude, terima kasih. Terima kasih Bu Aci. Terima kasih Pak Doni. Oke. Ada mahasiswa lagi yang mau bertanya? Ayo, silakan. Pak Doni, udah datang ya. Yang nggak hadir hari ini siapa Pak Doni? Sudah absennya Pak Doni. Pak Indra, mana dia? Halo. Bisa disebutkan yang tidak hadir Pak Doni? Ah ya. So yang izin ke saya tidak ada satupun. Tadi yang konfirmasi tidak bisa masuk tadi Lara sudah masuk, Yuli Yasmi tidak bisa masuk tadi sudah masuk juga, Tia sudah. Nah, 3 orang yang partisipan di sini 78 Pak Doni. 78 dengan dosen kan? Iya. Silakan Indra. Ya silakan. Untuk kelas A yang terlambat tuh Cindy Fiona Sari, Cindy Ramadato Utari, itu yang terlambat ya, Bu. Dini Surya Novibrianti terlambat. Fatmadila tidak hadir ya, Bu. Siapa yang tidak hadirin? Satu. Fatmadila. Oh, Fatmadila yang tidak hadir ya. Alfian Deni Ferdana. Itu tidak hadir tuh, Bu. Deni nggak ada. Deni nggak ada ya? Ada catatannya ya. Ada nih, ya. Tadi absen sampai 2 kali nih absen tadi, Bu. Oke, Deni nggak ada ya? Oke, Sonya ada nggak Sonya? Sonya nggak ada ya? Sonya nggak ada ya? Saya nggak lihat. Berarti 2 yang hadir ya, In? 2 ya? Masih ada, Bu. Mujahid Al-Aziz tidak ada juga nih. Nia Sari Putri tidak hadir, Bu. Ya, nanti Ibu mintain besok lah, In. Kita undang dia suruh datang ke kampus nanti. Berapa Indra? 4 orang Indra yang datang Indra? Masih ada 2 lagi, Bu. Yuli sama Yuli Jasmi sama Yuliza. Itu tidak hadir. Yuli Jasmi sudah masuk tadi, In. Apa, Pak? Yuli Jasmi sudah masuk tadi. Ya, itu jam berapa masuknya, Pak? Ini udah 2 kali In absen nih, Pak. Dia konfirmasi tadi tidak bisa masuk, udah masuk nih. Oh, udah masuk. Oke, Pak. Terlambat. Udah masuk jam 4 itu. Ya, terlambat ada, Pak. Sentot Hadi. Sentot nggak ada ya, In? Sentot ada. Nggak ada, Bu. Oke. Setelah itu si Suci ada ya? Suci Ramadhani ada? Tidak ada, Bu. Suci nggak masuk. Hah? Yang Nggak super ada. senior yang 17? Nggak ada dia, Bundo. Nggak, Bu. Nggak ada ya? Puja yang hadir, Bu. Puja cuma yang hadir ya? Ya, Puja yang ada, catatin Puja. itu. Ibu Yang mau In minta tadi. dia. Semangat Puja. Yuli Jasmi masuk jam 3 lewat dan In. Jam 3 lewat dia masuk.
Oh, oke. Udah apa? Berarti Sonya nggak ada ya, Sonya? Sonya. Ntar mau pakai berarti ya. Nggak ada kelihatan. Alah, Sonya ada nggak? Nggak ada ya? Sonya tingkat super senior Bu Eci. Salah Bu Eci. Mana ada Sonya? Sonya sudah ini ya, super senior. Yang ke bawah itu Puja sama Suci aja Bu Eci. Sama Sentot Oh, satu. iya, Puja sama Sentot tadi. Ya, Sentot satu. Sentot itu satu. Sentot Hadi satu. Oke, 3 itu mengulang. Tolong dicatat ini nanti Budi akan nyuruh dia datang. Puja ada ya, Puja ada ya. Ya, ada. Puja nggak ada. WA ke Ibu, Bu. Iya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Pak. Ya, ini apain? Silakan. Ini untuk kelas D yang tidak hadir, Nike Novianti, Nurul Lisa Anggraini, Rahmi Yulia Putri. Yang tidak hadir, Pak. Yang hadir ya. Habis itu Tia Arififa, Ulfa Dwi Ananda. Rahmi hadir, Pak. Rahmi hadir. Silakan langsung konfirmasi ya, mahasiswa yang disebutkan info PJ. Ya, kalau yang ada disebutkan namanya konfirmasi lah. Siapa Pak Dani? Yang tadi Pak? Ya, Tia, oke. Tia udah tadi, Tia. Ya Pak. Rahmi hadir, Pak. Rahmi. Tolong berkomentar yang tidak hadir karena Bude nggak mau nanti terjadi trouble, terjadi nggak tahu, saudara setelah perkuliahan nanti nggak mau Bude, biarlah Bude panggil mahasiswa yang tidak hadir itu. Ulfa Dwi Ananda. Ini. Nah, Ulfa ya? Ada Pak? Ada. Halo Ulfa ada. Ada tidak? Nggak ada. Satu lagi Vini Rahma Putri. Ini ada. Ini. Nggak ada. Ada ya? Ya. Catat dulu ini. Oke, bersama semua. Pak izin bicara Pak. Pak ya silakan. Ini ya Pak ya silakan. Pak, tadi Vini nelpon Willy pakai nomor orang tuanya Pak. Ya. Ya, pas mulai Zoom tadi dia bilang HP-nya habis baterai, lampu mati katanya Pak. Tapi udah Willy bilang lapor aja sama Pak Doni nanti atau sama Bude, Vini kata Willy Pak. Terus katanya iya katanya Pak. Nggak ada masuk Pak? Nggak ada masuk SMS nggak ada juga kayak ini. Nggak ada SMS nggak ada, WA nggak ada. Ah, ya soalnya tadi dia lapor kayak gitu sama Willy Pak. Itu kan casannya ada tuh, bisa sambil ngecas tuh Willy. Memangnya nggak di tempat berarti nggak di rumah. Berarti besok tolong diperhatikan ya, kalau malam-malam mau kuliah tuh udah ready sih baterai kayak apa kayak itu. Nah, kan pengumuman dari siang kemarin. Iya, ada 1 hari. Willy, gitulah mahasiswa ibu ini janganlah yang klasik-klasik seperti itu jadi alasan. Artinya orang sudah menginformasikan dari kemarin, tolong kita ada pertemuan jam 2, gitu. Kan udah diinformasikan. Terjadi pula paket yang tidak ada, terjadi pula yang ini nggak ada. Nah, hal-hal ini yang membuat kita nggak enak jadinya. Jadi apa namanya itu? Jadi ini sama dosen. Padahal apalagi perkuliahan dosen pinginnya saudara pintar. Tapi ini yang saudara kerjakan, kan gitu kan? Jadi nggak ini jadinya kita. Ya, kalau tahu sudah dari kemarin kita, tentu kita siap-siap kan gitu kan? Ibu kadang-kadang dengan alasan klasik-klasik seperti itu kecewa Ibu, benar-benar. Seolah-olah kita yang pingin pintar, saudara tidak. Dosen-dosen saudara ini bukan sembarangan. Ya, udah kemana-mana dia pergi kuliah kan gitu kan? Jadi ini Bu jadinya dengan alasan-alasan klasik seperti itu tidak bisa Ibu terima itu. Tahu kita mau ada, mau disiapin lah, mau dihitukan lah, dicas HP-nya, ini lobek pula alasannya lagi kan gitu kan. Jadi gimana tuh namanya gitu ya. Ya Pak Dani, silakan Pak Dani. Ya, jadi pelajaran ya untuk semua ya, hal-hal yang seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan? Bu Uci ada ini tanggapan dari Bu Uci?
Ada tambahan dari Bu Uci? Tadi Bu Uci susah juga jaringan tadi. Ya, mungkin dari mahasiswa ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada? Di chat tidak ada? Ya, Pak Doni. Nggak ada, mungkin Bu De. Ya, closing statement aja Pak Doni. Ya, Bu De, ya, baik, Bapak dan Ibu serta mahasiswa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini adalah tujuannya adalah supaya proses dan kegiatan kita ke depan lancar dan berjalan dengan baik sehingga kita bisa menyelesaikan semester ganjil kita dengan tidak ada kendala gitu ya. Artinya mahasiswa Bude nantinya bisa menyelesaikan semester 5 ini seluruhnya mata kuliah yang digelar bisa diselesaikan. Nggak ada yang kececer, nggak ada yang tertinggal. Sehingga saudara tidak ada terjadi perpanjangan tahun perkuliahan gitu ya. Kalau 3 tahun ya bisa 3 tahun kita selesaikan. Itu harapan. Tidak saja, jangan kami saja yang berharap, sementara saudara kalau tidak berharap ya sama aja bohong kan gitu kan. Jadi perhatikan betul. Sekali lagi Bu ingatkan bahwa saudara sekarang sudah di semester 5. Ya, semester 5. Tadi Bu udah katakan 4 minggu saja di Agustus saja saudara sudah UTS, bayangin. Agustus juga hari baru itu. Saudara sudah ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, 4 minggu juga ke depannya saudara praktek, setelah itu ke saudara klinik lagi. Setelah itu masuk pula kita ke semester 6 lagi. Jadi waktu ini tidak lama. Ya, jangan kita berdesak-desak di akhir nantinya. Kalau kita perhatikan, walaupun kita suasana COVID, PBM tetap jalan seperti apa adanya gitu ya. Kemudian deadline tanggal harus selesai tetap juga. Wisuda juga tetap dilaksanakan walaupun daring gitu ya. Nah, kedepannya kalau tahun sekarang exit exam tidak jadi dilaksanakan, mana tahu di saudara dan besok itu exit exam sudah dilaksanakan. Artinya apa exit exam? Saudara akan diwisuda apabila saudara lulus UKOM. Bagaimana saudara mau lulus UKOM kalau saudara tidak belajar dengan baik? Nah, ini kaitannya. Ya, saudara tidak belajar dengan baik sekarang ini. Pada semester sekarang ini adalah mata kuliah keprofesian saudara. Saudara tidak bisa belajar dengan baik. Bagaimana saudara lulus UKOM? Tidak akan mengerti saudara. Nah, kan gitu kan? Nah, saudara kalau tidak mengerti, maka saudara tidak akan wisuda nanti. Ijazah saudara tidak akan dapat nanti. Jadi, tolong, kalau untuk tahun sekarang exit exam dimundurkan pelaksanaannya, mana tahu di saudara sudah dilaksanakan nanti gitu. Bagaimana saudara mau lulus UKOM, belajar tidak bagus kan gitu. Ya. Jadi saya mohon sekali kepada mahasiswa yang semester 5 ini belajarnya betul-betul gitu. Ya, betul-betul posisikanlah diri saudara kalau walaupun di rumah saudara betul-betul seperti kuliah. Ya, duduk yang bagus, sinyalnya diperhatikan dan sebagainya sehingga semua proses bisa dijalani. Kalaupun ada trouble-trouble tolong komunikasikan seperti apa yang disampaikan oleh dosen saudara tadi. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Maksud dan tujuan bukan untuk menginikan saudara ya. Selalu gini tidak, tapi adalah untuk kebaikan saudara semuanya ini dilaksanakan gitu ya. Nah, mungkin hari Jumat besok kita mau Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, kita sama-sama merayakannya walaupun di tempat masing-masing. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di on kan? Indra, tolong di apa Indra di. Halo Doni, memungkinkan nggak dia bikin struktur kelasnya? Bisa, coba dulu mau dipoto dulu Indra. Ayo hidupkan semuanya. Silakan dipoto Indra Meji dicocokkan ada hadir nanti. Alain. Udah dipoto tadi Pak. Udah ke ini 4 halaman ya. Silakan. Udah kan? Udah tadi Pak. Nah, biar bisa dicek nanti kehadirannya dengan apa. Udah ya? Udah Pak, udah. Baik.
karena tidak ada pertanyaan dari para mahasiswa dan sudah banyak masukan dari Bapak Ibu dosen ya, terutama dari Kaprodi tadi. Jadi harapan kita semua ya, baik mahasiswa maupun dosen bisa melalui atau menjalani proses pelaksanaan PBM semester ganjil ini tahun akademik 2020-2021 dengan baik dan lancar ya, walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung secara fisik ya, tapi kita bisa pembelajaran melalui daring. Jadi itu harapan kita. Jadi Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mahasiswa ya. Setelah ini mahasiswa bisa menggunakan ruang Zoom ini untuk membicarakan hal-hal terkait dengan persiapan PBM di tingkat kelasnya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen bisa dipersilakan tulis. Ya. Ya, Bu Titin ya. Ya Pak, mereka buat struktur kelas dengan sipennya Pak. Ya sipen ya Bu, ayo. Jadi ya kita masih punya waktu ya. Ada untuk kita sampai jam 5 nih, boleh bisa. Jadi setelah ini Bapak Ibu dosen bisa live dari ruang Zoom ini ya? Kita serahkan ke mahasiswa. Ya silakan Bapak Bude dan Ibu lain-lain. Ya, Bapak Ibu. maaf ya, izin ya mau sholat juga ya. Oke. Izin Pak Doni. Ya Bu, Novi.